pemirsa semuanya, apa kabar? Senang sekali rasanya malam minggu bisa ketemu sama aku Sahila Hisyam dan sister-sister semuanya. Welcome back. Ya, kita ketemu lagi di saatnya perempuan bicara. Yeay. Nah girls, bintang tamu kita malam ini ada hubungannya dengan tebak-tebakan aku. Kalian satu-satu sebutin nama ikan yang kira-kira hubungannya dengan bintang tamu ini. Oke. Ikan tempe. Kalau orang Jawa makan, ikannya apa? Ikannya tahu, ikannya tempe. Ikan rawon. Pokoknya yang menang aku kasih sepeda deh. Oke, kayak Pak Presiden ya. Iya. Jadi tebak-tebakan namanya berhubungan sama ikan. Ikan, Apa iya. dia nelayan? Bukan. Bukan, Ikan, coba. Oke, aku ikan asap. Bukan ya? Salah. Makanan juga ikan. Makanan juga. Ikan Fauzi. Ikan Fauzi. Wah bener. Iya, jangan-jangan. Ikang Fauzi. Heyo, baksh papa metropolitan. Heyo, baksh papa preman. Heyo, baksh papa metropolitan. Heyo, heyo. Tahu gak sih kayak ngeliat cover kaset lo barusan gak ada bedanya. Bener Mas banget. Ikang. Halo. Ikan apa yang pakai di pinggang? Apa itu? Ikan pinggang. Aku paling jago kalau saya itu. Padahal kan namanya bukan Ikang Fauzi sebenarnya kan. Nama sesungguhnya Mas Ikang adalah Ahmad Zulfikar, Fauzi. ya kan? Fauzi. Iya. Jadi disingkat mungkin Ikang. Zulfikar, Ikar. Jadi nama Ikar dipanggil Ikang gitu. Ibu saya manggil Ikang. Namanya jadi Ikang. Ikang, Tapi Ikang. ada yang ini nih, ada yang beda. Biasanya Om Ikang tuh kemana-mana pakai sarung tangan. Sarung tangan iya, sebelah iya itu. tuh. Oh, Iya. kok nggak pakai hari ini? Aku tahu karena pakai hand sanitizer sama cuci tangan iya, pakai Iya benar. lepas mulu ya. Benar. Karena mau ketemu cewek-cewek 5 ini yang hebat-hebat, yang cantik-cantik, yang ganas-ganas ini. Lebih ganas preman Iya bener. pastinya. Sering nonton loh ini. Lagu preman itu luar biasa dan juga Memorable lagu-lagu banget. Memorable. Lagu-lagu Mas Ikang juga banyak yang berkaitan dengan film-film yang hits pada masanya, momen-momen gitu. Buat di catatan si Boy juga. Itu lagunya apa Mas Ikang? Catatan si Boy. Mau dong dikit dong. C. Asik. C. Siapa tak kenal dia, Boy anak orang kaya, punya teman segudang karena pergaulannya. Baik budi dan tidak sombong, jagoan lagi pula pintar. Oh boy, nyanyi ya. Boy. Si boy. Boy. Si boy. Asik. Aku punya lagu dulu, bikin lagu namanya Kamu. Lolita. Ini ada ceritanya. Jadi dulu waktu aku SMA, ada satu bapak security setiap dia tugas kalau pagi gue datang gitu ya, bapaknya selalu nyanyi gini. Lolita, akhirnya aku tahu. Jujur Mas, tadinya aku pikir dia ngarang itu lagu. Karena aku nggak ngerti lagu itu. Lolita kan zamannya. Ya ampun nih orang mungkin ngefans banget sama gue sampai bikin lagu setiap gue datang pagi-pagi gitu ya kan. Gitu. Akhirnya sampai mau lulus SMA 3 tahun kan itu sampai mau lulus Dinyanyiin. karena penasaran banget. Aku nanya sama dia, Pak itu lu lagu dapat dari mana sih? Gitu kan. Lah lu gak tahu selama ini? Enggak, itu kan lagunya Ikang Fauzi. Oh ada beneran loh. Ternyata ada, tapi sampai sekarang belum pernah denger. Gimana Iya, kalau iya, Mas iya. Ikang nyanyi sekarang? Iya. Dengerin ya. Asik Minor, ya. minor. Asik. Aminor. Malam minggunya. Lolita, akhirnya ku tahu tentang kehidupan dirinya. Betapa pedih hatiku. Lolita merayu setiap lelaki yang dapat memberi cintanya, walau satu malam saja. Sadarkah Loli? Ini jelas bukan kamu. Kenapa nggak Sahila? Apa
gitu. Ya, waktu itu kayaknya sih ada film tentang perempuan itu ya, dan dia terkenal disukain sama semua laki-laki gitu. Namanya Lolita gitu loh. Tapi Mas Ikang udah punya berapa album sih? Ih, puluhan. Nggak ingat Om, nggak Kalau yang hafal album berapa benerannya nggak sampai 10 sih. Atau jumlah lagunya berapa banyak? Waduh, Iya. jumlah lagu lebih banyak Kalau lagi. jumlah 60 kayaknya. Yang saya karang sendiri ada. Oh, yang dikarang sendiri. Wow. Belum yang orang lain kayak catatan si Boy itu bukan ciptaan saya. Kita mau lihat ya berapa sih coba nih. Kak Balgis ada. Ada dong. Ih, Kak Balgis Wow. Kamu udah kolektor ya? Bisa diceritain satu persatu, kita geser ke Mas Ikang. Wow, Kan wow. coba Gitu ya. diperhatikan Gemes pemirsa banget dari ya. foto. Yang album pertama Iya, yang ini album pertama, Selamat Malam. Selamat. Judulnya Selamat Malam. Mas tahun berapa tuh waktu itu? Ini Mas Ikang usia berapa? 82, Mas Ikang usia? 18 ya. Wow. Kalau yang lagu Preman itu apa inspirasinya Om? Ya, jadi dulu itu SMA gue main di MS. Jadi kita tuh sering tawuran dulu. Dan di situ ketemu sama preman gitu. Mereka tuh orang bayaran yang disuruh ikut lawan kita gitu. Bukan musuh gue, bukan anak sekolahan lu. Joki. Joki lah kayak gitu, tapi disuruh ngelawan kita gitu. Dari situ mulai. Udah gitu abis itu diterusin sama gue dapet film sama Arifin Senur. Oke. Begitu kenal sama mereka tuh lucu ya. Ya. Gue tuh nggak boleh keluar duit. Oh iya? Iya, gue nggak. Jadi duit lo nggak laku di sini. Gue nggak boleh takut sama dia. Padahal sih gue ngeri juga sebenarnya. Dalam hati deg-degan. Iya, tapi ya karena dia tulus gitu ya. Oke, udah gitu mulai cerita deh. Kenapa dia begitu? Karena dia bilang nggak ada pilihan. Katanya lo, gue udah punya anak, punya bini. Katanya, gue melakukan ini demi anak bini gue dan gue nggak dikasih pilihan sama orang lain. Tapi anak bini gue harus makan dan nggak boleh susah kayak gue. Gue mungkin mati besok, lusa, apa bulan depan. Yang penting gue berkorban buat anak bini gue untuk kehidupan yang lebih baik. Wow, ini keren banget nih orang, gue pikir. Tapi premannya Dari situ gue salut dah. Gue bikin lagu preman buat dia. Lagunya gimana? Pas premannya itu dengar lagunya gimana? Bahwa kisah Iya. hidupnya dijadiin. Iya, dia happy. Om Ikang ketemu lagi? Ketemu lagi? Ya, sekarang dia udah kekuasaannya udah besar dia sekarang. Dulu masih anak buah ya. Ada banyak orang yang ngejudge gue bilang, lu ngapain lagu preman? Udah jelas mereka kayak begitu, ngapain dia nyanyiin katanya, ngapain dibele-belein. Tapi gue pikir kalau mereka bagian dari society kan. Ini sebenarnya aku nggak niat jadi penyanyi. Gue tuh ngerasa suara gue jelek. Itu lain dari yang lain gitu loh. Iya. Dulu kan zamannya Bruri, zamannya Oke. Sandro. Pop, balad. Suaranya tuh jernih, beneran gitu nyanyi gitu. Gua hancur gitu kan ya. Jadi nggak yakin, cuman gue bisa bikin lagu. Akhirnya si Jackson bilang, itu siapa yang nyanyi itu katanya, kan kita nggak dapet vokalisnya. Iya. Coba tuh suruh nyanyi si Ikang deh. Cobain aja katanya gitu. Jadi tuh ini. Oh, itu kepercayaan dari produser ya? Iya produser. Inspirasi menjadi musisinya dari siapa, Mas Ikang Fauzi? Bokap. Oke. Ayahku dia musisi. Bahkan yang gue bangga dulu, dia kan diplomat karir. Diplomat. Iya. Jadi pada saat dia jadi duta besar, dia bilang the singing ambassador. Oh, The Singing Bangga Ambassador. banget itu. Oke. Oh, oke. Cuman gue nggak boleh jadi diplomat sama dia. Gitu. Kenapa? Kan menyenangkan jalan-jalan. Katanya kalau kamu mau nyanyi, masih mau terus nyanyi main film waktu itu kan udah mulai kan, jangan jadi karyawan katanya, akan merugikan negara katanya. Karena kamu digaji, kamu harus kerja gitu. Akhirnya dia bilang udah deh kamu masih bisnis administrasi aja. Jadi pedagang nih gue sekarang. Pedagang yang menyanyi sekarang. Iya. Nah. bikin Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut nih tentang bagaimana sih masa kecilnya seorang Ikang Fauzi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Saatnya Perempuan Bicara, dan ini sangat menarik nih, baru tahu bahwa seorang Ikang Fauzi itu bisa mendapatkan inspirasinya dari seorang preman yang sungguhan ada, dan juga ternyata dirinya tuh adalah the singing seksi keamanan. lagi tawuran tuh sambil nyanyi kali ho gitu. Tadi sempat Loli juga membahas ya mengenai ayah dari Mas Ikang Fauzi yang juga menjadi visioner pada masanya ya, seorang diplomat karir, seorang duta besar juga. Yang mana terutama pada saat itu orang tua yang udah mapan pasti pengen anaknya juga mengikuti jejak yang sama. Ini kebetulan kita punya fotonya nih. Mungkin kita lihat sama-sama di belakang. Iya. Ah, ini My baby. tahun berapa ini? Iya. Panutan lah ya. Fauzi Panutan. Abdurrani. Ya masa kecilnya keras banget Mbak.
Dari Mempawah dulu zaman Jepang kan ya. Jadi Wow, selama ya jadi diploma tuh gimana tuh? Mas Ikang ikut tinggal pindah-pindah Itu di dia. mana saja tuh kayak gimana tuh pembentukan karakternya Mas Ikang? dari kecil ikut Mesir, Aha. Jakarta, udah gitu ke Belgia. Belgia. 3-4 tahun lah, balik lagi, udah gitu ke Jepang. Oh, wow. Paling berkesan di mana Mas Ikang? Di Belgia, karena Belgia. itu mulai Masa kecil masa itu ya. Masa kecil, kecil itu ya. aduh kehidupan di sana kan kayaknya warm, kayaknya walaupun dingin gitu kayaknya enak gitu Iya, ya, iya, iya, karena iya. teratur gitu kan. Teratur gitu ya waktu Alamnya itu. enak. Begitu pulang ke Jakarta, welcome to the jungle. Ketemu preman, ketemu preman. Wah, itu ada ceritanya tuh gua. Balik ke Jakarta selamat Iya, balik ke datang. Jakartanya. Pasti bahasa juga susah itu. Usia berapa baliknya Mas Ikang? Itu SD. Dulu sering dibully kan ngomong Indonesia juga pelo-pelo gitu. Pelo-pelo. Ya gurunya gambar itu butterfly. Ini kupu-kupu. Teman-teman kupu-kupu. Meno monsieur meno. C'est papillon gue bilang. C'est papillon. Itu papillon. Iya, papillon. Bahasa apa? Iya itu bahasa Prancis. Oh, bahasa Prancis. Wah diketawain habis dari situ pertama kali gue berantem. Ya gue gak diterima diketawain karena benar gue gitu. Tapi ini apa nih orang anak apa gitu kan. Papillon apaan gitu. Itu kupu-kupu kok gitu kan. Punya foto nih yang sedikit Asik. Coba kita nostalgia nih. Seru nih. Jeng jeng. Kalau Mas Ikang adalah anaknya, Tuh. aduh gemes. Iya, adik Om Ikang lucu ya. Yang paling gede ya, Kak Uti. Kauti. Ya, ini Kak Ade. Adik Fauzi. Gua, Ikang. Itu Idar namanya. Aidar Fauzi. Aidar Bomtazia Fauzi. Lucu adek gue. Gemes Itu banget nyak ya. gua. Dengan Jadi sepatu. gue sering menangin waktu kecil. Kayak Sound of Music ya. Iya bener. Ini di Indonesia atau di luar? Ini di Om? Belgia. Oh, di Belgia. Jadi di Belgia. Masa kecilnya sangat bahagia. Kalau sama ibu apa sih yang paling diingat? Ibu saya itu apa ya yang memotivasi saya sejak kecil gitu dia ngelihat. Karena gue kan sebenarnya kalau dilihat adik kakak dia gue hitam sendiri. Suka nanya kenapa sih gue hitam gitu kan. Ya biasalah anak kecil lah gitu yang ngerasa kayak anak pungut lah apa. Beda sendiri. Kan gue ini. Bahasanya ini kamu begini loh, kamu spesial loh, kamu bisa begini loh. Gitu kan emang gue butuh perhatian lebih dibanding yang lain kali gitu. Masa kecil yang begitu bahagia, begitu hangat itu tentunya kan Mas Ikang juga mau menerapkan tadi dikatakan kepada anak-anaknya. Ada pressure juga nggak sih Mas ketika Ciki kemudian juga Bella memutuskan ingin di dunia seni juga lah, hiburan juga. Mungkin sama seperti ayahnya, mungkin Mas Ikang mungkin ada pengalaman-pengalaman, kamu jangan deh di seni justru berbalik beda lagi sama saya, mendingan kamu profesional aja. Ya ada pastinya. Karena kan dunia ini kan jatuh bangun ya. Iya. Dan biar bagaimana kita tuh termasuk orang yang konsisten, mungkin agak kolot ya. Pendidikan tetap begitu loh. Konvensional ya. Dalam pendidikan konservatif lu tetap sekolah silakan. Silakan mau jadi apa tapi ya sekolah jalan terus gitu. Yes. Mas Ikang, tadi kita cerita udah dengerin cerita Mas Ikang tentang karir. Kita juga udah tadi lihat foto-fotonya Mas Ikang ketika masa kecil bersama saudara-saudara di Belgia juga. Sekarang aku sedikit kepo nih, mau cerita tentang rumah tangga Mas Ikang yang sudah terjalin 32 tahun ya. Iya. Kayaknya aku jarang banget loh denger gosip-gosip yang gak enak dari rumah tangganya Mas Ikang. Itu rahasianya apa sih Mas? Kok kayaknya harmoni selalu, gak pernah berantem apa ya? Gua family man sih ya, maksudnya di rumah tangga ini gue yang ciptain, maksudnya bini gue dulu gue yang kejar juga supaya jadi bini gue kan, jadi begitu punya anak ya gue bertanggung jawabkan. Kalau family sih ya gue ciptakan seperti itu, tapi gue tahu juga ini ya this is not heaven ya, ya pasti ada naik turunnya lah rumah tangga. Nih Om, aku penasaran, Om tuh sebenarnya sosok suami yang romantis gak sih sama Mbak Marisa tuh masih suka candlelight dinner, nonton bareng, atau jalan berduaan gitu Om? Aku tiap hari bilang I love you sama dia. Oh setiap hari? Iya. Kebutuhan kan, kebutuhan gitu. Maksudnya kenapa nggak ngomong gitu kan? Ya namanya juga pengamen kali ya, sering ngomong gitu. Oh wow. Tapi penasaran nih, mungkin pengen dibikin lebih rumusnya gitu kira-kira Mas Ikang, bagaimana bisa punya pernikahan yang bebas gosip, tidak ada skandal apapun,
itu kalau misalnya bisa dirumuskan 3 kata itu apa? Simple. Kalau buat gue satu, ini dunia. Oke. Jadi dunia pasti kita hidup naik turun. Nggak sempurna maksud gue. Ya. Kedua, apa tuh namanya ikatan. Bond ya. Janji kan. Oke. Buat gue tuh Komitmen. prinsip. Kalau gue udah janji, waktu sama bokapnya gue udah bilang, ya, sekali ini aku yang take care gitunya. Gue akan pegang janji itu gitu. For better or for worse ya benar-benar Ketiga, dipegang. dia ngelahirin anak gue. Wow. Mungkin banyak orang yang lebih cantik, lebih muda ya, tapi nggak ngelahirin anak gue kan. Iya. Ngelahirin anak itu gue lihat sendiri antara mati dan hidup. Ya. Ini bener gitu, anak gue nggak gampang lahir ya, dia puluhan jam gitu. Dari kita sayang-sayangan sampai junggut-junggutan gitu loh. Aku rasa nih saat ini nih para istri-istri di rumah tuh dengerin tuh. Udah baca? Bagaimana Mas Ikang sendiri dan keluarga bisa menghadapi sebelum akhirnya menjadi konsumsi publik. Aku nggak jual kejelekan rumah tangga saya. Terakhir sebelum kita pisah nih, pesan bahagia singkat aja. Ikhlas. Ikhlas. Iya. Contohnya? Siap nerima kekurangan orang lain. Oke. Jadi mudahkan hidup, bahagia aja. mudahkan hidup dengan ikhlas. Iya, jadi gue sering bahagia. Niscaya engkau bahagia. Makin-makin orang juga bahagia gue. Mas Ikang luar biasa, terima kasih Mas Ikang sudah Iya, malam iya, mingguan sama kita malam Iya, iya. ini. Bisa jadi inspirasi juga buat banyak Siap. pihak yang sekarang sedang juga bermalam mingguan sama kita. Oke. Kita masih akan terus lanjut lagi dengan tamu kita yang istimewa juga berikutnya. Sesaat lagi tapi saatnya perempuan bicara. Mantap. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Girls, aku mau minta izin nih karena aku hari ini lagi pakai lipstik merah. Waduh, jarang-jarang kan. Aku mau menyambut tamu kita yang saat ini mau hadir pakai pantun. Asik. Wow. Gak nyambung ya? Jangan Tapi nggak apa-apa ya. gak nyambung. Dengerin baik-baik pantunnya. Oke. Naik kereta pakai rok mini. Cakep. Bajunya batik, mukanya polos. Cakep. Jakarta keren begini karena taktik dan idenya Bang Yos. Asoy. Halo. Halo, apa kabar Bang Yos? Apa kabar? Waalaikumsalam. Bang, apa kabar? Udah berapa abad nggak ketemu? Iya, ditunggu banget nih Bang. Halo Bang, apa kabar? Bang Yos, apa kabar? Bang Yos, silakan duduk. Situasi paling gawat yang pernah saya Masa Wow, Kamu kemarin masuk ya, hutan. ketemu perempuan udah biasa, ketemu orang-orang cantik tiap tahun Putri Indonesia, Miss Universe datang. Wow. Ketemu orang pinter, bla bla, tapi perempuan cantik pinter baru sekali ini. Lanjut buat kita Bang Yos. Cuman aku punya saran ya, ini nggak cocok temanya. SPB, Iya. ganti PDP, Apa itu? penyamun di sarang perawan. Dibilang perawan lo kita. Ya ampun, anak 4 pada hari ini. Bang Tema Yos paling bisa cocok aja. tadi. Boleh cerita dong Bang mengenai masa kecilnya karena saya sempat dari badan intelijennya SPB. Cerita Bang Yos sebagai anak ke-6 dari 8 bersaudara ya dengan kondisi pada saat itu. Boleh cerita sedikit nggak mengenai Jadi- situasinya? Di kampung saya itu hanya SD kelas 3. Sampai kelas 3 aja. Nah, gurunya yang satu namanya Citro Diarjo, itu ayah saya itu. Gitu kan. Oke. Nah, saat aku naik kelas 4, bingung kan mau dikeluarkan mana gitu. Rumah kita yang untuk orang kampung itu termasuk besar gitu ya. Iya. Jadi dibelah dua ini, ruang tamunya kan, untuk kelas 4 dan kelas 5 gitu. Itu di rumah ya? Iya, rumah itu, dan ayah saya sendiri sama ngumpulin orang kampung bikin bangkunya gitu. Aku masih inget banget kan. Wow, keren banget. Jadi waktu Setioso kelas 4, 5 itu, 2 tahun itu saya masuk sekolah itu hanya 1 langkah aja. Jadi nggak ada Ruangan doang ya? nggak ada alasan telat gitu. Masalah timbul sekarang pada saat saya kelas 5 naik kelas 6. Jadi saya harus ke kecamatan kan. Kecamatan itu jaraknya 4 kilo. Setiap hari bangun jam 5 gitu. Jalan 4 kilo ya. Ngelewatin kampung. Yang jauh-jauh itu kan ngelewatin hutan, ngelewatin sawah gitu kan. Dan saya selama sekolah itu ke SD itu kan nggak pernah nulis. Iya. Iya. Nggak pernah nulis, nggak pernah. Kenapa? Nulis pakai apa? Kertas juga nggak punya. Serius kertas Jadi aja enggak? gimana belajar baca Ya, gitu. tulisnya gimana? Jadi aku udah biasa dengerin gini, tak masukkan ke bank otak saya udah biasa kayak gitu itu kan. Dengerin itu aja.
Jadi itu tuh berani-berani yang ujian SD tadi kan, nyatanya lulus. Justru metode Angkanya itu dapatnya 9 lagi, tapi dibalik. Tapi kalau inget ngelihat zaman dulu kayak gitu ya, bersyukur banget nih Iya, memang anak-anak zaman gitu. sekarang. Iya. Jangan Jadi kan sekarang kayak kertas, gini kan, bisa aku di bisa elektronik ngomong juga. emang tim ya, yang paling miskin di dunia Indonesia inilah. Masih miskin aku udah pasti itu. SD ini saya harus SMP ke Semarang kan, kota besar lagi kan. Iya. Itulah pertama kali aku pakai sepatu itu di situ. Saya itu sekolah SMP itu SMP 3 tahun ya. Ya. Gua pindah 3 kali nih Dukos nih. Karena Kenapa Ya pindah? karena udah nggak bisa bayar lagi mungkin kan, nyari yang lebih murah lagi. Nah saat aku kelas 3 SMA, nah mulai berubah nasib saya. Karena ini kakak saya ini sudah dari penjabat di Pemda ya, terus yang nomor 2 meninggal ya, terus nomor 3 kerja di Bea Cukai. Zaman itu mana ada orang miskin di Bea Cukai kan? Oke. Ya kan, benar nggak? Ya. Ini jadi perwira marinir gitu kan? Oh, jadi ada Nah, perwira jadi juga. itu. Nah ini mereka ini lalu patungan gitulah, beli rumah di Semarang gitu kan. Ibu saya dari desa itu pindah ngopainin aku, jadi aku dengan ibu aja ditungguin gitu kan. Nah itu di Kayak gitu. itu di SMA. Tapi aku sudah kadungan terus, aku punya motor lagi kan. Yang dulu sepeda aja nggak punya motor langsung Ducati. bisa punya motor. Wow. Udah Ducati kan. Ducati yang diondel begini. Itu keren dong Ducati. udah paling keren dari aku. Mejeng Itu primadonanya SMA udah gua boncengin juga. Tiba-tiba aku persiapan kamu harus naik kapal, apa namanya, kamu mau dipindah ke Pontianak. Loh, kenapa dipindah ke Pontianak? Pontianak, kakak saya di sana kan, nomor 1, nomor 2 itu di sana. Gitu. Yang belikan rumah apa itu kan di sana. bertugas di sana. Nah ini nggak akan lulus kalau cuman kayak begitu aja terus gitu kan. Itu kan cerita Bang Yos semasa SMA nih. Yang aku dengar Bang Yos itu nggak bisa masuk kuliah, makanya Bang Yos masuk Akmil. Nah harusnya aku tuh kuliahnya kedokteran, aku telat. Apa namanya tes apa namanya? Ujian masuknya. Ujian masuknya. Akhirnya aku masuk ke teknik sipil di universitas swasta di 17 Oh jadi Sempat teknik sipil. Oh, kan. oke. Oh, ada basic Nah, teknik sipil jadi ya. teknik sipil lo ngerti sendiri lah ya, udah susah lah. Iya. Ngitung-ngitung konstruksi gitu kan nggak cocok. Itu di berapa sini. lama teknik sipil? 2 tahun 2 gitu tahun, kan. 2 tahun, oh lumayan dong, udah dapat Tapi macam-macam. kan aku minta meja gambar aja nggak dibeli-beliin, aku sudah sebel banget kan aku. Modalnya juga besar ya. Nah, jadi saya pikir akhirnya aku bertanya diri sendiri secara jujur, kalau aku terus kuliah, aku mau jadi apa gitu. Nah secara jujur jawabannya kira-kira kamu akan jadi tukang tambal sepeda aja gitu kan, kira-kira. Aku kuliahnya juga nggak bener. Apalagi di situ aku di senat tuh bagian olahraga dan seni gitu kan. Jadi ini bukan habitat saya, harus saya tinggalkan. Nah aku daftarkan diam-diam ke Akmil itu tadi. Masalahnya Tapi kan aku ibu takut ibu gimana? saya kan. Iya. Gitu. Tapi ibu jadi, gimana nggak jadi aku nyesal? pakai alamat teman saya. Oh. Gitu supaya panggilan itu. Banyak akal ya. Iya banyak akal. Nah, ini apa ada namanya, ini. panggilan itu tidak ke saya, ke rumah saya. Berarti habitatnya sesuai dengan artikel ini Bang. Letjen Sutioso 25 tahun, lihat prajurit TNI makan tahu tempe setiap hari. Tunggu ini kok lihat Ini makan atau foto saya terakhir ini gubernur ini. Jadi kalau cerita aku jadi gubernur ya, sekarang loncat ke sana ya. Itu murni kesasar. Gitu ya. Kesasarnya Jabatan gimana yang tuh? nggak pernah saya pikir, nggak pernah saya inginkan gitu kan. Dan dari Pangdam itu sebenarnya ya, saya sudah dipanggil Panglima TNI, Faisal Tanjung waktu itu almarhum ya. Bukan ke situ saya diusulkan terus lah gitu karena saya latar belakangnya kayak gitu ya. Nah mungkin situasi politik saat itu mungkin dipelajari yang mungkin dikendaki yang di jabatan strategis di TNI itu orang-orang dekat cendana barangkali begitu mungkin ya gitu sehingga saya tergusur nggak jadi walaupun saya sudah dikasih tahu gitu. Tapi kok bahasanya tergusur Bang, masa tergusur sih? Singkir. Singkir. Apa? Jadi sebenarnya kita punya foto-foto juga nih dari Bang Yos nih, karena kan perjalanannya panjang ya. Nah ini Foto waktu yang di kita lihat, Tim-Tim, ini di Tim-Tim. ini ya, ini perbatasan persis itu. Kalau Anda lihat itu Pak Wismoyo, Bang Yos yang mana? itu Kapten Paling kanan Sutioso ya? paling kiri. Kayak Ini gimana pengalaman itu, Bang? pertama aku, ini lagi operasi pendidikan. Dan saya dikirim sendiri oleh Pak Beni Murdani gitu. Itu kok ada tulisan Kapten Manix tuh? Iya. Ya itu nama samaran saya. Oh nama samarannya.
Di batas itu ada kan kalau di dalam kan Afonso, Suarez, yang kayak gitulah, ya kan. Nah, tapi di batas antara tim-tim kita tim dia itu ada namanya Manik gitu. Manik aslinya. Oh, Manik. Tapi biar keren tak ganti Manik namanya kapten. Saya pikir tadi Jose Fernando soalnya Bang Yos. Dan ini tahun 74 ini dengan Perwira Marinir. Ini gugur nih Perwira Marinir. Oh ya ampun. Ini waktu itu Kapten Solang itu. Ngerti nggak? Aku yang mana coba? Yang kiri. Yang pakai topi kan, pakai topi koboi kan. Wih, gaya bener. Maksudnya keren Bang. Namanya masih Manix nih di sini atau ada nama lain? Ini, ya. Bang Yos juga ada nama julukannya namanya Bendol. Siapa Bendol. bilang? Itu rahasia negara, jangan ucapin lagi. Oh, nggak boleh loh. Kan kita punya Artinya kita punya bandel-bandel. kita punya intel Bang Yos. Iya, Saya kakak aku artinya itu yang bandel. mulai bendol-bendol itu kan kakak aku. Ya itu kan zaman-zaman Sekolahan terus terbawa sampai ke akademi militer gitu loh. Sampai akhirnya perwira senior saya manggil saya bendol-bendol gitu itu kayak. Bang Yos. Emang bendolnya Bang Yos tuh kayak gimana sih? Iya, bagaimana ya nyeritain ya? Udah nggak usah ditiru deh. Saking bandelnya ya. Aku berubah total pada saat saya itu masuk ke akademi militer. Kamu bayangin nggak waktu aku masuk ke akademi militer, berarti teman-teman saya yang dulu SMA bareng, yang masuk udah tingkat 2 kan? Terus Oh iya. saya naknya aku pikir halah Akmil cuma ngukur pakaian pakai helm makanya enteng aku ngomong gitu kan. Terus upacara siang-siang kan. Masuk ke stadion yang besar itu Tidar itu kan ya. Tidar kita kan rombongan yang masih pakai pet bakong kita gitu loh. Peluncu hari itu modar gitu kan. Oh, di pelonco. Jadi jadi sasaran pelonco semua Habis orang. aku kan. Pertama aku dikasih nama dulu ini untuk pakaian gitu kan. Nama saya apa? Kurang permak itu tulisannya kan. Apa itu artinya? Kurang permak. Kurang permak. Kurang permak. Kayak celana ya, kurang dipermak ya. Asal taruna siapa tanya, siapa nama siapa kurang permak? Ini permak sekarang. Nah gitu. Ya ampun. Oke. Udah habis aku. Berapa Pertama lama suruh itu? merayap di aspal. Berapa lama itu? Aku hari ke-9 itu aku sudah mau berniat mau lari. Udah tak siapin tempat pelarian kan, udah kawat peduli apa udah tak pegang-pegangin malam aku nanti. Aku turun ke sana ke kiri itu kuburan Cina, aku turun stasiun bis. Oh, Naik bisa ke lari. Semarang. Sekarang bayangin nggak aku lari mulut nyonyor karena begini, lalu rambutku dicukur kayak maling ketangkap polisi itu. Kacau balau Karu-karuan ukurannya. itu kan. Terus dompet semua dirampasin semua. Akhirnya aku putus, mending aku mati di sini daripada aku keluar. Nanti ayam pun terkekek-kekek, alah Sutioso ternyata enggak. Kan aku kalau pulang kan kayak gitu kan. Akhirnya Bang nggak Yos jadi ini gitu ya. segudang pengalaman di dunia militer. Nggak banyak mungkin yang bisa melewati pengalaman seperti Bang Yos juga. Berarti kan sudah teruji ya Bang ya. Ini bukan masa kekerasan ya, Ya, tapi karena teruji dapat mental. kesempatan aja. Itu dia. Nah, masuk ke situ pengalamannya nggak berhenti sampai situ. Ternyata sampai jadi gubernur, terus juga jadi kepala BIN. Itu yang paling kemudian ingin kita cari tahu juga nih Bang Yos waktu jadi badan intelijen negara tuh gimana sih kepala BIN. Susah atau enggak sesaat lagi Bang Yos ya. Tetap di Saatnya Perempuan Bicara. Nah, pemirsa kembali lagi bersama kami di Saatnya Perempuan Bicara dan saya penasaran banget mendengarkan kisahnya pada saat Bang Yos ini berkiprah di Badan Intelijen Negara. Tapi sebelum dengar cerita itu penasaran juga nih, kalau namanya intelijen itu kan mesti menyamar gitu ya, harus pandai, cerdik, cerdas gitu. Kalau menurut Bang Yos, dari kita berlima di sini ada nggak yang bisa jadi kandidat intelijen Ini lolos semua. Saya angkat dari Bang Yos Angel kamu. Tugas-tugas intelijen itu ya harus siap-siap lah. Kalau apa namanya, kalau gagal dicaci maki, kalau sukses nggak pernah dipuji orang. Ya ampun Bang Yos, tapi salah satu kesuksesan Bang Yos loh, waktu itu sempat berhasil ya. Ini karirnya baru awal-awal tuh Bang Yos kalau nggak salah. Terus kemudian berhasil menjemput anggota Gerakan Aceh Merdeka yang bernama Din Minimi di pedalaman Aceh. Itu suasananya seperti apa sih Bang waktu itu Bang? Jadi saya mendapatkan teleponnya Nurdin ya sebagai komandannya di GAM di Aceh itu nggak mudah. Iya. Kan gitu. Tapi lewat Yusua namanya ya, itu orang dari Finlandia ya, saya dapat nomor itu. Saya dikenalkan pertama terus saya komunikasi kira-kira 2 minggu komunikasi. Iya. Hanya satu urusan kita adalah amnesti. Iya. Dan amnesti itu bisa kita berikan saat GAM itu menyerah, tapi 1 kali. Dan kelompok ini belum pernah.
mendapatkan amnesti. Dan saya sudah konsultasikan, semuanya kan mesti saya laporkan kepada presiden kan. Betul. Gitu kan. Nah, akhirnya pas tanggal 26 Desember tahun 2015 Ya. komunikasi dan aku ingin ketemu langsung dia sanggupi kita ketemu tanggal 28 Pak gitu kan. Tapi tempatnya di tempat saya Pak gitu kan. Oleh karena itu pada saat saya mendarat di Lok Sumawe, saya langsung ketemu dua penjabat ini Kapolda dan inti pembicaraan saya bahwa saya bawa misi khusus. Saya akan ketemu langsung Din Minimi gitu ya. Yeah. Dan pasukan kan sebar di mana-mana di sekitar dia kan gitu kan. Tapi kan Bang Yos waktu itu udah kepala BIN, jadi Bang Yos sebenarnya nggak perlu harus turun langsung ke lapangan untuk ketemu langsung dong. Ya, Tapi kenapa Bang Yos menuntut? dia tidak akan mau dia. Nggak akan mau, Tidak jadi akan tetap mau kalau turun. Maunya langsung ketemu. nggak akan mau gitu. Jadi tetap turun. Yang kedua hitungan saya itu tadi aku yakin nggak apa-apa ini kan gitu kan. Yang paling penting pada saat ketemu kelompok itu adalah tunjukkan muka yang bersahabat gitu kan. Itu yang paling penting. Memang risikonya kan aku bisa dibantai ya, pasti jadi berita besar kan. Membantai seorang jenderal, kepala BIN kan gitu ya. Yang kedua juga bisa disandra, ditukar logistik misalnya. Bisa gitu. Tapi sekali lagi tadi menjawab pertanyaannya, orang punya pengalaman baru kalau sudah pernah melakukan yang seperti itu pasti baru kita dan punya keyakinan ini juga pernah terjadi di sana. Tetapi pada saat misalnya tadi kesuksesannya untuk bisa menyebut anggota GAM Din Minimi, membutuhkan skill seperti apa sih Bang ketika menangkap sama Dikun Hartono tuh? Itu kan katanya juga sempat sebagai buronan BLBI itu. Sekarang gini ya, mereka ini kan bawa duit banyak sekali kan. Iya. Waktu kabur di sana kan duit ini kan untuk investasi. Iya. Kayak PNG, Laos, Kamboja, Vietnam, mungkin kayak gitulah Malaysia gitu kan. Ya, jadi kalau mereka ini datang ke negara-negara itu karpet merah dia gelar. Diterima dengan Kemudian senang aku hati nih gitu mau ya. nangkap dia. Logika dari mana bisa dapat? Iya. Kan kita nggak mungkin siapapun nangkap orang lain di negara pakai tangan kita. Ya. Kita harus menggunakan tangan dia. Iya. Nah inilah masalahnya. Kalau dengar ceritanya Bang Yos ini kayak nonton film bener ya. Dari awal Bang Yos masih sekolah dulu ceritanya bagaimana, sampai akhirnya jadi tentara bagaimana. Kayak Nah, Rembo ya Loli. Iya, tapi ya Bang, saya punya satu pertanyaan yang harus dijawab sama Bang Yos nih. Apa yang belum kesampaian? Bang? Nah, Pengen itu jadi pertanyaan apa? bagus. Jujur. Jadi nih. Ternyata ya dari semua jabatan itu kan membuat diri saya amat-amat sibuk ya. Setelah tidak menjabat apa-apa, tak pikirnya kan enak kan, ketemu terus keluarga. Iya gitu. dong, ketemu cucu Itu ya. nggak enak gitu. Enaknya apa? Sebentar saja enaknya gitu kan. Jadi harus ada tantangan, harus ada kerjaan apa yang. Wow. Apa dong Bang? Apa? Nah sekarang ini saya di bisnis gitu. Itu pun baru saya mulai. Ya. Kita doakan Pas Bang banget, Yos doakan sukses nih. bisnisnya. Amin. Bang Yos, mudah-mudahan Bang Yos juga berkesan Jadi datang ke hari sini. ini aku lulus jadi penyamun lulus kan. Lulus Salam banget perawan lulusnya. Jangan lupa salam buat Empok Rini juga. Sehat-sehat Bang Bang Yos. Yos. Thank you Bang Yos. Sukses ya. Thank you Bang Yos. Nah pemirsa, kita juga memiliki sebuah artikel yang memang sangat memprihatinkan ya. Tapi di sisi lain artikel ini juga sekaligus menjadi pengingat nih kepada kita semua bahwa memang kondisinya masih pandemi seperti ini, masih sangat berbahaya. Makanya juga penting sekali kita nggak pernah bosan-bosannya mengingatkan kepada para pemirsa TV One yang berada di rumah untuk menjaga diri pastinya. Dan kalau nggak penting-penting banget, ya nggak usah keluar rumah lah. Mendingan di rumah menyaksikan kita dong kalau setiap malam minggu. Iya bener banget, aku setuju banget sama Nadia. Karena kan kita nggak tahu ya tempat di luar itu tempat mana yang berpotensi untuk memaparkan virus COVID-19 ini kepada kita. Kan kita nggak tahu tempat mana yang rentan, banyak virusnya gitu. Otomatis kita lah yang kudu mawas diri. Apalagi sekarang kan kita sedang dalam masa transisi ke normal. Jadi kita wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku demi memproteksi tubuh kita dari virus COVID-19. Setuju banget sama yang dikatakan oleh Lolita, karena memang yang namanya virus ini kan kecil banget, tidak bisa kita lihat. Jangan sampai ternyata di sekitar kita, tahu-tahu kita positif, aduh gawat banget kan, jangan sampai seperti itu. Betul, jadinya kita yang dituntut untuk sadar diri dan juga lingkungan. Kalau ada yang mulai nggak enak badan, misalkan demam, batuk, pilek, apalagi kalau sampai sesak nafas, ya udah kita sadar diri aja, kita buru-buru cek daripada kita juga membahayakan orang lain gitu kan. Karena kita juga harus tahu kondisi kita sendiri. Soalnya nggak main-main loh wabah COVID-19 ini, udah 500.000 lebih penderitanya di Indonesia. Maka dari itu Loli, jangan pernah lupa untuk menerapkan yang namanya 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan, dan juga mencuci tangan dengan sabun. Karena jika kita bisa
disiplin melakukan 3M ini, maka virus ini bisa kita usir dan tentunya kita semua juga sehat terus. Bener banget Nadia. Nah ini biar seimbang nih Nadia ya. Jangan lupa juga untuk kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Supaya kita gak gampang parno alias paranoid. Jadi pemirsa, waspada itu memang harus, tapi jangan sampai ketakutan yang berlebih. Kalau kita ketakutan berlebih, imun kita malah jadi drop. Setuju 100% dengan yang Loli sampaikan tadi. Jadi kalau kita bisa menerapkan cara hidup yang aman, beriman, maka dijamin juga imunitas kita akan meningkat. Maka kita pun juga akan sehat. Kalau udah begitu, virus manapun, virus COVID-19 dijamin pasti minggat. Bener banget. Nah yang juga penting dilakukan lagi nih pemirsa adalah mempertahankan serta menjaga pola hidup sehat seperti istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, dan vitamin dan olahraganya juga jangan lupa. Jadi kata kuncinya adalah aman, iman, dan juga imun tentunya yang diterapkan secara disiplin. Dengan begitu kita bisa secepatnya mengucapkan goodbye kepada wabah atau kepada pandemi virus COVID-19 ini dan kita juga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Benar banget. Aduh Nadia ngomongin goodbye, sekarang waktunya kita goodbye juga nih sama pemirsa. Nggak terasa sudah 1 jam menemani pemirsa. Tapi pemirsa, kalau kita bisa menjaga kesehatan nanti kita ketemu lagi minggu depan di saatnya Perempuan Bicara. Tentunya bersama kita berlima di sini. Kita malam mingguan bareng, tapi ingat ya pemirsa, sebelum Lolita pamit, Lolita mau ingetin pemirsa juga untuk lagi-lagi jangan lupa untuk menjalankan 3M, memakai masker, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan dan mencuci tangan dengan sabun. Kalau gitu pemirsa, stay safe, stay healthy, stay happy, and we'll see you next week. Bye! Bye.